Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yulianti Sari. Nah, kali ini aku mau bikin roti kukus tanpa soda dan juga tanpa santan. Ini hasilnya lembut dan empuk sekali. Nggak usah berlama-lama, langsung kita simak videonya. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan 1 butir telur. Kita gunakan telur berukuran sedang dan suhu ruang. Selanjutnya kita tuang 100 ml susu cair, 100 gram gula pasir, 115 gram tepung terigu, dan jangan lupa tambahkan sedikit vanila secukupnya. Setelah semua bahan sudah dimasukkan, ini kita mixer kurang lebih selama 7 menit dengan kecepatan tinggi. Untuk waktunya kita sesuaikan saja dengan mixer masing-masing ya. Jika dirasa bahannya semua sudah tercampur rata dan juga gulanya sudah larut, ini bisa kita matikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir kita tambahkan 1 sendok teh SP atau mau diganti menggunakan TBM juga bisa. Setelah itu kita mixer kembali kurang lebih selama 3 menit. Ini kita mixer sampai mengembang putih kental dan berjejak. Nah, setelah adonannya sudah putih mengental berjejak seperti ini, langkah selanjutnya ini adonannya aku mau bagi menjadi 2 bagian ya. Satu bagiannya aku biarkan putih dan satu bagiannya lagi aku mau beri pewarna ungu. Kita aduk sampai warnanya tercampur rata, dan saat mengaduknya jangan lupa gunakan teknik aduk balik seperti di video ya. Nah, untuk mempermudah menuangnya, aku tuang adonannya ke dalam plastik piping bag. Lalu kita siapkan cetakan roti kukus yang sudah dialasi menggunakan cup. Nah, ini untuk menuangnya urutan warnanya itu bebas ya. Mau ungu terlebih dahulu baru putih atau juga sebaliknya itu bebas. Kreasikan saja sesuai dengan selera masing-masing. Untuk sebagian orang bikin roti kukus itu susah-susah gampang ya. Tapi menurut aku itu bikin roti kukus itu gak sesusah yang dibicarakan atau yang dibayangkan ya. Asal saat kalian mau mencobanya atau mempraktekannya di rumah, yang perlu diperhatikan adalah komposisi bahannya itu harus pas, dan yang terpenting lagi jangan skip videonya ya, agar roti kukus yang nanti akan kalian buat di rumah itu bisa berhasil mekar, lembut, dan juga empuk sekali. Lakukan hingga semua cetakan sudah terisi penuh dengan adonan ya. Nah, setelah adonannya sudah terisi penuh seperti ini, langkah selanjutnya ini kuenya kita kukus, dan pastikan kukusannya ini sudah harus dipanaskan terlebih dahulu. Pada saat mengukusnya jangan lupa kita gunakan api besar ya. Nah, setelah itu kita kukus kurang lebih selama 10 menit. Tara, ini dia roti kukus mekarnya sudah siap untuk disajikan. Masya Allah, warnanya cantik sekali ya. Ini rasanya enak, lembut, dan juga empuk sekali. Untuk resep lengkapnya aku tulis di deskripsi. Selamat mencoba. Langkah pertama, kita siapkan 150 gram tepung ketan ke dalam wadah bersih, 45 gram tepung terigu, 90 gram gula pasir, dan juga 1/4 sendok teh garam, 300 ml santan cair. Lalu kita aduk sampai gulanya larut dan semua bahannya tercampur sampai rata. Untuk takaran gulanya kalian bisa sesuaikan ya dengan selera kalian masing-masing. Jika dirasa kalian lebih suka rasa yang lebih dominan manis, kalian bisa tambahkan gula seberat 125 gram.
Tapi di sini aku menggunakan 90 gram gula pasir ya. Karena menurut aku rasanya ini sudah pas dan gak terlalu enak. Nah, setelah diaduk secara merata, kita bagi adonannya menjadi 4 bagian. Karena di sini aku mau bikin 2 warna, jadi aku tambahkan dengan pewarna ungu dan juga biru. Untuk warnanya kita sesuaikan ya dengan selera kalian. Dan untuk 2 bagiannya itu jangan diberi warna ya, biarkan saja. Tapi agar warnanya lebih cantik dan menarik, aku mau tambahkan juga dengan sedikit bubuk putih. Ini untuk bubuk putihnya hanya optional ya. Jika kalian nggak punya bubuk berwarna putih, bisa kalian skip. Lalu kita aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Nah, setelah adonannya sudah diberi warna dan sudah tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya kita siapkan loyang. Ini untuk loyangnya aku menggunakan loyang brownies ya, ukuran 22 x 10 cm. Agar nantinya kuenya ini lebih mudah untuk dikeluarkan dari cetakan, jangan lupa loyangnya ini kita olesi menggunakan minyak secara merata. Nah, setelah adonannya sudah dituang ke dalam loyang, langkah selanjutnya ini kita mau kukus terlebih dahulu. Sebelumnya kukusnya ini harus sudah dipanaskan sebelumnya ya. Nah, ini kita kukus kurang lebih selama 7 menit. Nah, setelah sudah 7 menit kita buka penutup kukusannya. Lalu kita tuang adonan berwarna putihnya di atasnya. Setelah itu kita tutup kembali dan kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit kita angkat dan kita tunggu hingga dingin, baru bisa kita keluarkan dari loyang ya. Untuk loyangnya ini kalian bisa gunakan loyang apapun yang kalian punya di rumah ya. Jika kalian punya loyang persegi, bisa kalian gunakan itu aja. Nah, ini kebetulan aku tuh nggak punya sama sekali loyang persegi yang muat di dalam kukusan. Jadinya aku tuh pakai loyang yang seadanya aja, yang penting muat di dalam kukusan. Setelah kuenya sudah dikeluarkan dari loyang, ini terlebih dahulu aku mau bagi kuenya menjadi 3 bagian ya. Sebetulnya kalau nggak dibagi terlebih dahulu juga nggak ada masalah ya. Ini hanya untuk mempermudah aku pada saat menggulungnya. Nah, setelah sudah dibagi menjadi 3 sama rata seperti ini, langkah selanjutnya ini kuenya kita gulung. Untuk posisi warnanya bebas ya, jika kalian ingin warna birunya itu ada di bagian dalam juga nggak ada masalah ya. Setelah kuenya sudah kita gulung seperti ini, baru kita masukkan ke dalam wijen yang sudah kita sangrai. Kita baluri kuenya sampai tertutup wijen secara merata. Setelah semua kuenya sudah terbalur dengan wijen secara merata, baru kita bisa potong sesuai selera. Untuk resep lengkapnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nah, ini dia kue mochi gulungnya sudah siap untuk disajikan. Kue ini aku rekomendasiin ya buat kalian coba di rumah, karena rasanya tuh beneran enak, manisnya juga pas, dan teksturnya ini juga kenyal sekali. Selain resep ini tuh ekonomis dan mudah banget cara bikinnya, jadi nggak ada alasan ya buat kalian coba untuk di rumah. Siapa tahu dengan kalian coba resep aku ini di rumah, bisa jadi ladang cuan buat kalian. Terima kasih sudah menonton video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Selamat mencoba.